negara kita itu negara yang kaya akan seni budayanya, tapi secara tata kelolanya sering timpang. Sahabat Bentara, kita bertemu lagi dalam program podcast Bentara Budaya, sebuah tayangan yang secara khusus menghadirkan kisah, karya, dan inspirasi dari para pelaku seni ataupun mereka yang memiliki kecintaan dalam dunia seni dan budaya di Indonesia. Kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang figur yang terpujikan, yang tentu kita semua tidak akan asing lagi dengan sosoknya. Seorang, kalau boleh dibilang pelaku seni juga iya, seorang pecinta seni sudah pasti, seorang yang tekun dan gigih dalam dunia manajemen seni itu jelas. Sosok ini ialah Mas Heri Pemat. Halo Mas Pemat. Halo Mbak. Saya manggilnya bagaimana ini, Mas Heri atau Mas Pemat? Mas Pemat boleh. Mas Pemat boleh. Selamat datang Mas Pemat. Ya. Dalam program podcast Bentara Budaya. Ya, terima kasih sudah diundang. Iya, siap. Teman-teman, Mas Heri Pemat adalah kelahiran Sukoharjo ya? Mas, Sukoharjo, ya? Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah, 12 April 76. Ya. 12 Habis ulang tahun. Habis ulang tahun. Berarti kalau diingat-ingat tuh Taurus ya? Apa? Aries. Aries. Oh, Aries. Aduh, ini soal persodiakan aku lemah. Mas Heri Pemat kita kenal adalah seorang pendiri dari Artjok dan juga Heri Pemat Art Management. Ya. Dan selama sekian tahun, 16 tahun boleh dikata ya, Mas Pemat ya, Artjok itu eksis, hadir gitu ya. Dan itu memberi warna yang luar biasa untuk dunia seni rupa di Indonesia. Itu luar biasa. Nanti kita ngobrol. Oke, siap. Kita ngobrol soal itu. Ya, okay. Dan salah satu prestasi yang membanggakan dari Mas Pemat itu baru-baru ini, kalau tidak salah tahun 2022, Mas Pemat mendapat penghargaan. Betul. Iya, penghargaan dari Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi sebagai pelopor dan pembaharu. Itu salah satu yang paling anyar. Penghargaan yang lain begitu banyak, nanti silakan di Google sendiri aja. Itu yang paling anyar. Mas Pemat, aku langsung aja nih. Publik seni kan belum lama ada kabar yang menggegerkan lah ya. Apalagi kalau bukan, lah ya itu Mas, soal kabar penutupan Artina. Itu sesuatu yang mengejutkan dan kita semua menaruh perhatian ke peristiwa itu gitu. Dan saya kira kita juga sudah membaca surat terbuka dari Mas Pemat soal peristiwa itu. Dan kita ingin dengar apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi gitu. Iya, terima kasih. Mungkin sebelumnya saya pengen singgung sedikit tentang Artina ya, bahwa Artina ini bukan tiba-tiba ada sebenarnya. Memang itu terinspirasi atau lebih tepatnya pengembangan dari apa yang sudah ada dari kakaknya ya, Art Bali dan Artjok. Nah, Artjok ini memang paling dulu lahir ya, udah 16 tahun. Art Bali lahir tahun 2018
Dan sebenarnya itu sudah ada ide tentang pembuatan Artina yang harusnya juga bisa lahir tahun 2019, tetapi karena setelah itu ada pandemi tahun 2020, maka kemudian banyak penyesuaian sana sini. Nah, Artina akhirnya lahir di Sarinah. Itu pun karena itu seperti apa ya istilahnya, kalau prematur atau sesar lah istilahnya, memang dipaksa lahir pada saat kondisi penyesuaian secara manajerial ketika dia harus bekerja sama dengan institusi besar namanya BUMN di bawah Sarinah sebagai anak perusahaan istilahnya mungkin ya dari BUMN. Saya memang kemudian dihubungi oleh direktur Sarinah dan juga konsultan Sarinah ketika mereka mempunyai niat untuk merevitalisasi Sarinah. Jelas kemudian saya kemudian membuat program. Mereka berharap seperti Arjok ada di Jakarta. Oh gitu. ya. Nah ini sebenarnya tuntutan ini banyak diharapkan atau diinginkan oleh banyaknya pengunjung Arjok dan Art Bali. Mbok bikin di kampung saya, mbok bikin di kota saya, di Makassar, di Padang, atau di Aceh, atau di Jambi, atau di Lampung, atau di Palu bahkan. Bikin dong di sini. Setiap saat ada kunjungan, ketemu teman-teman, bikin dong di sini kayak Arjok. Nah sebenarnya Artina ini jawabannya. Gitu. Jadi Artina ini memang konsepnya dia itu seni rupa pintu besarnya, tapi dia beririsan dengan seni-seni yang lain. Artinya arsitek, desain, fashion, kuliner. Dia bisa ngomongin apa saja, ngomongin batik, ngomongin rempah, ngomongin tanah, ngomongin batu. Semua sisi air, kehidupan. Tapi semua mengambil konten-konten kenusantaraan. Jadi memang pas kemudian namanya kita pakai nama kenapa tidak Art Nusantara gitu. Kita pakai yang internasional aja bahwa itu Artina gitu. Harapannya walaupun ini kontennya kenusantara, atau keindonesiaan, tetapi dia bisa secara kualitas harus internasional. Pesertanya boleh dari internasional, tapi kontennya tetap kita ngomongin kenusantaraan. Itu konsepnya. Dan dia bisa pindah-pindah gitu. Dimana misalnya Artina itu ada di Labuan Bajo, ada di IKN, ada di Makassar, ada Jambi atau Padang atau dimanapun. Konsepnya adalah di mana Artina digelar, di situ langit dijunjung. Misalnya kalau di Labuan Bajo, kuat di sastranya, kuat di tenunnya, atau kuat di teaternya, itu menjadi konten utama, tapi tetap pakai bahasa seni rupa. Bahasa seni rupa. Bahasa seni rupa itu luas sekali dan luas. Dia bisa bersinergi, berkolaborasi, berakselerasi dengan bidang-bidang lain. Makanya kemudian saya sangat senang ketika ini kemudian bisa didukung oleh siapapun, karena saya yakinkan bahwa Artina ini milik Indonesia. Karena sudah memakai konten apa itu istilahnya, itu udah memakai nama Indonesia, maka harus siap. Nah, kejadian di Sarinah, saya pikir ini menjadi pembelajaran bersama. Sebenarnya kita fokus kepada tata kelola seni kebudayaan. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita semuanya, tidak hanya pemerintah, tidak hanya pejabat gitu, tapi itu harusnya menjadi tanggung jawab kita semuanya. Sebagai orang yang mungkin merasa paham, karena merasa pelaku, maka kemudian harus mencarikan jalan yang pas dan adil. Pas dan adil antara pemangku kebijakan dengan pelaku. Ini menjadi momen yang bagus, mungkin buat pemangku kebijakan ketika dia harus menciptakan sebuah kebijakan, maka kemudian kami pelaku juga harus diajak bicara supaya tidak berat sebelah dan supaya pas, atau dikatakanlah yaitu adil tadi. Bagaimana pelaksanaan atau lelaku seni budaya sebagai
salah satu yang selalu kita banggakan bahwa negara kita itu negara yang kaya akan seni budayanya, tapi secara tata kelolanya sering timpang. Timpangnya bagaimana itu, Mas Pem? Iya, itu kan bicara mengenai kebijakan. Misalnya, kita ini kan sebagai pelaku, kita paham betul nih kita ada di wilayah sebuah ekosistem seni budaya yang aktif di sana. Katakanlah, walaupun pelaku itu belum tentu menguasai semuanya, tapi setidaknya kita fokus di satu bidang, misalnya seni rupa ya seni rupa, pertunjukan ya pertunjukan, film ya film, musik ya musik, dan lain-lain. Kan mereka pasti paling tidak sedikit banyak menguasai ekosistem di wilayah divisi itu. Harus diajak bicara, sehingga kebijakan ataupun sistem prosedur ataupun manajemen ya secara keseluruhan itu pas dengan apa yang menjadi kebijakan dari yang pemerintah atau pejabat buat. Iya, selama ini seolah-olah semua jalan sendiri-sendiri. Selama ini kan gini, kalau tadi pertanyaannya timpangnya di mana? Gitu. Ya kan semua pejabat atau semua elemen pemerintah itu selalu membawa bahwa negara kita tuh kaya seni dan budayanya. Tapi apakah kesejahteraan pelaku sudah diperhatikan betul? Apakah kemudian menghargai karyanya itu sudah diperhatikan betul sampai ke akar-akarnya? Misalnya sedikit saja bicara bahwa kemudian karena kamu berjasa menghasilkan karya tertentu dan itu membawa nama baik untuk Indonesia sebagai karya yang membesarkan, yang memperkaya juga kasanah seni budaya, maka tidak hanya sekedar penghargaan yang sifatnya itu dana dan piagam begitu, tetapi sesuatu yang berkelanjutan, yang kemudian kesejahteraan sampai dia kemudian meninggal dunia misalnya. Apakah itu sudah diperhatikan? Okay. Padahal dia sudah menorehkan. Yang namanya karya itu kan ada puncaknya, ya kan. Habis itu sudah dilupakan, karena harus disusul oleh karya-karya yang lain. Karena setiap generasi itu pasti akan lahir yang namanya karya-karya masterpiece, dan itu akan menjadi catatan sejarah dan sebagai penanda zaman. Balik lagi ke soal Artina, Artjok, sama Art Bali gitu kan, misi yang Mas Pemat kedepankan kan tata kelola. Betul. Tata kelola yang baik, yang berdampak bagi seniman, bagi publik, atau bagi siapapun gitu ya. Nah, untuk bisa mencapai tata kelola yang katakanlah, aku nggak tahu apakah itu sudah model yang ideal atau enggak itu. Kira-kira gimana Mas untuk menjembatani semua kalangan itu bisa? Saya pikir wadahnya dulu atau institusinya dulu yang harus diperkuat ya. Oke. Saya mungkin bukan orang yang ahli untuk bicara mengenai nomenklatur atau kebijakan dari pemerintah. Seharusnya itu seperti apa. Nah, tapi itu harus memang melibatkan banyak pihak yang kemudian bisa mengambil jalan yang ideal untuk tata kelola seni budaya ini. Dan saya yakin kita punya Pak Dirjen yang sangat fokus di sana, dan saya sangat berharap banyak pada beliau, Pak Hilmar Farid, untuk bisa membenahi ini. Saya sangat berharap besar, karena memang harus ada orang yang kemudian menjembatani itu dan memulai itu. Berangkat dari kasus Artina, kemudian ada di kasus DKJ dengan tim, yang kemudian orang menyebutnya ini adalah sebagai pagebluk panggung seni. Nah, momen ini saya pikir pas kemudian dijadikan sebuah momentum untuk membenahi tata kelola seni budaya dan kebijakan, aturan ataupun apa itu demi keadilan menurut saya. Bagaimana tidak hanya eksploitasi, tidak hanya eksplorasi terhadap seni budaya, tapi monggo coba dilihat gitu. Apakah kemudian dengan lahirnya karya besar seorang seniman sudah cukup rata untuk berbuat
menyatakan adil kepada para pelaku-pelaku ini. Walaupun ya seniman itu ya nggak mungkin sebagian besar nggak butuh dikasihani gitu. Tetapi kalau orang seperti saya yang kemudian itu bergerak di wilayah manajemen seni, kadang-kadang melihat teman seniman dijolimi itu nggak rela. Makanya yang kemudian harus bersuara siapa? Kalau seniman mungkin bersuara banyak bicara melalui karya, belum tentu nyampe. Tapi kalau saya mungkin dengan gerakan-gerakan seperti ini itu untuk menyadarkan bahwa ini belum benar loh gitu. Ini belum benar. Kadang-kadang memang perlu mediasi dan juga perlu sedikit adaptasi dan juga mungkin perlu strategi untuk aman, tetapi itu tidak dalam jangka panjang. Contohnya ya di Artina itu. Mungkin caranya dianggap benar untuk saat ini, tetapi ini kurang pas kalau kemudian diterapkan pada program lain ataupun kelanjutannya. Mungkin hanya untuk nyelamatin Artina 1 tahun ke depan. Ini demi apa kita sudah sepakat untuk membangun atau membangkitkan kembali citra Sarinah yang memang ini niatnya revitalisasi, membangun apa yang sudah dibangun oleh pendirinya Pak Soekarno, supaya kemudian tidak melenceng dari konsepnya. Nah, gitu. Artinya Artina itu tidak hanya terbatas pada venue, pada tempat, pada satu lokus gitu ya. Tapi kalau tadi Mas Pemat cerita itu lebih ke mungkin semacam inspirasi kalau bisa itu diadaptasi juga di daerah-daerah lain dengan semangat-semangat keindonesiaan tadi ya sebenarnya ya. Memanggungkan karya-karya Indonesia gitu ya. Nah, itu soal Artina. Soal Arjok ini menarik juga Mas Pemat. Karena sudah 16 tahun, dan aku nggak tahu setelah 16 tahun Arjok hadir gitu ya, yang tadinya awalnya untuk ekspresi seni bagi para perupa muda, mereka yang belum mendapat tempat, sesuatu yang apresiasi meluas bagi siapa saja kan gitu. Apakah 16 tahun dan seterusnya Arjok akan sama misinya gitu? Atau gimana? Kalau visi misi itu masih tetap harus sama memang. Harus sama. Karena memang dulu kalaupun ada perkembangan, itu perlu momentum. Momentum misalnya pindah lokasi. Itu kan penyesuaian, ya kan? Kita kan lokasinya masih di sana terus. Di JNM. Sebelumnya dari Taman Budaya. Itu kan beda lagi tuh. Ketika pindah itu udah beda lagi. Tapi visinya tetap sama, yaitu mendekatkan seni ini kepada publik sedekat-dekatnya. Jadi seperti tidak ada jarak, bahwa semua orang berhak untuk mengalami seni dan paham seni, ataupun ngapa-ngapain terhadap seni, gitu. Ya kan? Bagi saya stakeholder terbesar adalah publik untuk seni ini. Pembutuh terbesar adalah publik, siapapun, ya kan? Karena tujuan utama, karena saya pernah menjadi pelukis ya. Hal yang sangat sederhana. Ketika saya membuat lukisan, selesai. Rasanya belum selesai, belum sah kalau ini kemudian tidak saya pertanggungjawabkan kepada publik. Mau dicaci maki, mau dipuji, mau dibeli. Itu harus diserahkan kepada publik. Dengan apa? Ya dipresentasikan. Maka kemudian tugas besar seorang seniman yang katanya makhluk intelektual itu, ya itu adalah presentasi karyanya kepada publik. Tanggung jawabnya itu kok. Kalau enggak ya dia hanya seni untuk seni, dirinya untuk dirinya. Buat apa? Kalau buat saya, tanggung jawab seniman itu adalah mempresentasikan hasil pemikirannya melalui karya itu kepada publik. Sehingga itu mau mempengaruhi, mau membuat jengkel, itu urusan nanti. Nah, bangga kan kalau misalnya karyanya itu dipresentasikan secara baik. Saya ketika membuat Arjok, semangatnya itu. Teman-teman seniman waktu itu sih memang banyak ya, misalnya Jogja ini kan banyak sekali. Itu butuh ruang itu. Nah, saya merasa mendekatkan karya mereka pada publik itu seperti apa. Nah, saya
benar-benar merasakan bagaimana ketika karya saya itu dipresentasikan secara baik. Saya bangga. Tapi kalau asal-asalan, saya sedih. Seperti nggak ada guna. Maka ketika saya mendirikan Artjok, dan saya pegang sendiri untuk urusan artistiknya, maka kemudian tanggung jawab besar saya adalah mempresentasikan karya seniman ini yang dari studio, yang bergulat melalui pemikirannya, melalui mimpinya, melalui teknisnya segala macam di dalam studio, dipindah ke dalam ruang pamer, itu harus secara baik, benar, dan sesuai dengan harapan seniman. Atau minimal kalau kita bisa membaca sesuai dengan harapan karya itu. Jadi karya itu harus bicara, ketemu rumahnya yang benar, agar pesannya dari karya itu sampai gitu. Kalau pesannya nyampe, saya merasa berhasil. Akhirnya saya bisa membuat rumah si karya ini. Nah, publik bagaimana? Nah, ini ketika udah di publik ya apapun bisa terjadi, dan itu saya sudah siap, harus siap. Seniman juga harus siap. Mau dibantai, mau dicaci maki, mau nggak dianggap, harus siap. Tinggal kita mengatur bagaimana publik ini bisa mengapresiasi dengan baik, dan karya ini juga terpresentasikan dengan baik. Bagaimana pengelola? Nah, itu kan tata kelola seni itu. Meskipun juga cara kita mengapresiasi dan bentuk-bentuk apresiasi itu bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang dan macam-macam. Maka kemudian kita juga merasa mempunyai tanggung jawab untuk mengedukasi publik bagaimana mengapresiasi karya dengan baik. Dan itu kita bertahun-tahun belajar terhadap perkembangan karya, terhadap perkembangan publik, tren dan lain-lain. Oh, selfie boleh, tapi selfie yang baik bagaimana? Bukan ngatur gayanya, tapi Anda harus melihat sekeliling Anda, apakah Anda mengganggu apresian lain misalnya. Itu sederhana, dan hal-hal kecil lah itu. Termasuk pakai flash, kenapa nggak boleh? Bukan apa-apa, nggak akan mengganggu kok sebenarnya terhadap karya, kecuali karya lama ya, atau kecuali di museum besar gitu. Itu nggak akan mengganggu, tapi itu mengganggu orang lain. Misalnya hal kecil itu edukasi ya, bagaimana kita itu care terhadap pengunjung lain, dan itu salah satu bentuk mengedukasi publik terhadap sebuah perhelatan pameran gitu. Karena kalau boleh dibilang Artjok itu seperti mengubah begitu banyak cara kita menyajikan sebuah perhelatan dan cara kita mengapresiasi karya-karya yang dihadirkan. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh soal itu, Mas Pemat, soal bagaimana Artjok ternyata bisa mengubah begitu banyak cara pandang kita gitu ya soal seni. Sahabat Bentara, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dalam obrolan bersama Mas Heri Pemat dalam segmen kedua. Yang paling tinggi sampai festival yang paling rendah, festival yang paling ringan sampai festival yang paling berat itu ada di Jogja. Tapi kita tidak pernah bicara bahwa Yogyakarta kota festival, kita nggak perlu lagi biar di tempat-tempat lain. Misalnya Banyuwangi membranding itu, tapi kita lihat gitu. Festivalnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, sustainable-nya juga harus kita lihat. Kalau Jogja itu seperti kebutuhan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.